Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagi Anda yang baru saja bergabung, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, kita akan membahas sebuah surah, yaitu surah Ali Imran, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita bangun tidur, ya, setelah kita tidur panjang malam, sebelum kita sholat tahajud, ya, sebelum kita mengerjakan sholat malam. Ini dianjurkan untuk kita baca, ya. Itu 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Nah, ayat tadi 2 ayat sudah disebut dari 190 sampai 191. Nah, sekarang kelanjutannya ayat 192 193 bersama guru kita Al Mukarram Al Ustadz Tile yang akan melanjutkannya. Silakan Ustadz, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al Mukarram Abi Ki Haji Amir Faisal yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita semua. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat. Amin ya Rabbal. Host kita Bang Guru David Khalik dan segenap jamaah Masjid Jami Al-Fat dan seluruh pemirsa iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banyak ilmu yang disampaikan guru kita, yakni tentang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita terkadang sering mikirin hidup enak, tapi jarang mikirin mati enak. Ya Bu? Ya Bu? Dalam hidup dan kehidupan kita, Allah menciptakan semuanya di dunia ini berpasangan. Ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskin, ada tua, ada muda, ada langit, ada bumi, ada madu, ada racun. Ibu kalau ada madu, ada racun, pilih di racun apa di madu? Ini dua-duanya racun. Jadi Allah memberikan gambaran dalam surah Ali Imran ini, kelanjutan ayat 192. Bahwa Allah menyatakan Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Di sini jelas kematian seseorang itu tergantung amal kebaikannya. Sesungguhnya Allah memasukkan manusia ke dalam neraka dengan penuh kehinaan sehina-hinanya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim.
Pilihan dua, ada hidup mati enak, ada hidup enak, ada mati enak, atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Semua kita berharap dalam hidup kita ini, dalam akhir hayat kita, dalam keadaan mati husnul khotimah. Kok Ustaz ngomongnya mati? Mati kan kasar. Oh, ternyata mati bahasa Arab. Maka dalam sholat kita sering baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma. Enggak ada wa mahyaya wa ma meninggal. Ya kan, ya kan, ya kan? Hidup kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Ayat selanjutnya Allah bilang, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman wa an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al. Orang golongan yang kedua tuh orang yang beriman merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah. Artinya dia mengakui ketika Allah perintahkan beriman, dia beriman untuk melaksanakan ibadah. Dan berharap minta kepada Allah supaya dosa dihapus, kesalahan dihapus. Dan ingin mati bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Maka kita semua sedang ngantri ke mati. Pak Ustadz, saya masih muda, jauh sama mati. Enggak. Mati mengacak. Ya kan, ya kan, ya kan. Kadang yang muda berangkat duluan. Ya kan Bu? Wow, yang tua belakangan. Ya kan? Cucunya duluan. Neneknya seger, cucunya berangkat. Yang jelas kematian itu datang enggak menurut abjad. Habis A mati, B mati, C. Yang kesian Z. Belakangan nggak ada yang nolongin, nggak ada yang gotong. Nih. Nah semuanya kita ini lagi menunggu kematian. Mati yang bagaimana? Mati yang husnul khotimah, yang baik. Bagaimana caranya? Ya ikuti, karena kita beriman ajaran dan anjuran Allah. Hari ini kita lagi ngaji kumpul. Ini ibu kita lagi menyiapkan untuk mati enak. Bu. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, ketika masuk ke dalam kubur ditanya malaikat marrobuka, waman nabiuka, wama kiblatuka, ditanya, lah jawabnya lancar. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lancar, gapak banget. Malah malaikat nggak serem Bu, ngajakin kongkok, lu sehat Ji, tuh. Tuh, gue mau nanya sama lo, enak ibu. Tuh, pasti tanya lancar, pergi munkar nakir, datang malaikat rahmah. Ngomong tuh malaikat rahmah, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Tulis di kain putih kita, semua amal kebajikan kita, alhamdulillah. Datang yang nemenin, cakep banget bang. Tinggi putih. Perempuan, tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi, bibirnya kayak delima dibelah 4. Oh delima dibelah 2, kegedean. Kalau kegedean doer dong. Masa beda dari doer? Ditanya itu orang, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa anda sehingga pernah melihat orang secakap anda di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid, gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pendek kata gak pernah berbuat ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, munkar nakir, serem banget Bu. Apa lu? Emang gue lagi tungguin lu ya. Nyampe juga lu kemari.
Munkar nakir bu gemes banget, nanya marah buka nggak nyaut, diem melegag aja bu, kayak ayam nelen karet. Ditanya nggak nyaut, malaikat datang bawa pentungan, bu lah bu, pentungan malaikat, pentungan malaikat, pentungan malaikat. Kalau digotong oleh manusia seluruh dunia nggak bakal keangkat saking beratnya. Ditanya nggak jawab, hajar cugir, sendinya mental, kulitnya mental, tulang mental, tulang mental, kulit copot, baru teriak Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah. Malaikat ngomong, "Maren kemana aja lu? Emang gue lagi tungguin lu. Ini yang bikin sengsara rakyat pajak lu naikin mulu." Iya. Ayo persiapkan diri kita untuk mati dalam keadaan nikmat, dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Terima gaji. Terima kasih banyak Kiai. Oh, iya. Anda puas, kami lemas kan? Bu, Pak, gimana, udah jelas? Apaan? Au katanya. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Mana tadi? Ya. Tadi silakan. Iya Ibu, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Lisna Dewi dari pengajian Majelis Taklim Mar'atus Solihah. Ya, mengenai kematian ini Pak Ustadz, tentunya kita tidak dapat menghindarinya ya. Nah untuk itu saya takut mati dalam keadaan belum benar-benar siap. Pertanyaannya Pak Ustadz, mohon pencerahannya, bagaimana cara mempersiapkan kematian itu sendiri dan dari mana memulainya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bentar. Mau nanya, Ibu nama siapa tadi? Lisna Dewi. Ibu Lisna Dewi. Lisna Dewi. Ibu Lisna Dewi. Tadi ketakutan ngadepin kematian, apalagi dengar abis diceritain Ustadz tadi kali ya. Ngeri katanya. Pentungannya aja gede banget malaikat gitu. Ya, silakan Ustadz. Fadhal Ustadz. Terima kasih Bu Lis, saya panggil Bu Lis saja. Pertanyaannya yang sangat luar dalam. Oh luar biasa. Jadi saya takut mati. Mati nggak usah ditakutin Ibu. Karena kalau kita takut hidup, mati aja. Iya. Kalau takut mati, jangan hidup. Kalau hidup, jangan takut mati. Semua pasti datang kematian buat kita. Pertanyaannya bagaimana dan caranya, mulai kapan saya harus menyiapkan mati itu dalam keadaan enak, dalam keadaan husnul khotimah. Mulai sekarang. Bu, Ya. Rasulullah bilang bahwa orang yang cerdas itu bukan IP-nya tinggi. Orang yang cerdas itu bukan orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, jadi pejabat tinggi yang digaji sehari 3 juta, bukan. Bukan. Tetapi kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan dirinya dengan amal soleh untuk kematian dalam keadaan husnul khotimah. Jadi disiapkan dari sekarang. Pak Ustadz, saya kan ini belum siap mati. Kita juga semua belum siap. Bener Bu? Karena kita nggak ada yang tahu namanya kematian. Kematian itu misteri. Kematian itu datangnya dadakan. Al mautu ya'ti bagtatan. Mati itu datangnya dadakan. Kapan dan di mana kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka orang yang cerdas yang menyiapkan dirinya dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan untuk menyiapkan dalam rangka datangnya kematian. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah pintu dan setiap kita semua pasti akan memasuki pintu kematian.
mati 2, husnul khotimah, su'ul khotimah. Sekarang kita lagi mengejar dan menyiapkan mati husnul khotimah. Mulai dari sekarang, Ibu belum ada kata terlambat. Ketika terlambat, maklumlah, ya enggak, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu jawaban orang terlambat. Ngelesnya orang terlambat ya. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Jadi kita ya kalau kita hidup ya kita harus berani kapan datangnya kematian. Karena kematian adalah pasti. Jadi setiap apa yang kita kerjakan harus sanggup kita pertanggungjawabkan. Pikirkan baik-baik setiap langkah kita, ucapan kita dan perbuatan kita. Dan pintu tobat selalu terbuka pada saat kita masih hidup. Baik, untuk itu saya akan berbagi kebahagiaan nih, keberkahan buat kita semua bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, mau dapat hadiah enggak? Betul. Ya, sekarang Abi Amir akan mengajukan pertanyaan ya. Nanti yang mau mencoba silahkan angkat tangan. Oke? Ya, hadiahnya 1 juta. Jangan lupa dipotong pajak. Ya. Siapa yang mau mencoba? Oke, Bu, silahkan. Pertanyaannya adalah, ingat, pertanyaannya adalah apa tema hari ini? Bismillah. Mengharapkan kematian yang indah. Mengharapkan kematian yang indah. Betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu, Ya, perkenalkan nama Ibu siapa? nama saya Indah Susanti dari Majelis Taklim Al-Badriyah. Villa Nusa Indah 3. Ya, Ibu dapat hadiah 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong Pajak. pajak. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi ya. Ya, jangan kemana-mana. Teruskan bersama Cahaya Hati Indonesia. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.